Ketika ditanya Rabi'ah, ya Rabi'ah, ini Rabi'ah sudah umurnya sudah 60 tahun mungkin ya, tapi sholawatnya 50.000 kali. Ditanya, Rabi'ah, kau sholawat 50.000 kali, buat apa? Dia jawab, aku sholawat 50.000 kali bukan untuk apa-apa, cuman aku pengen membanggakan Rasulullah, agar Rasulullah nanti berkata kepada para nabi sebagaimana dalam hadisnya, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, aku akan banggakan kalian di hadapan para nabi dan umat-umatnya kelak di hari kiamat. Saya ingin Rasulullah berkata seperti ini di hadapan para nabi dan rasul, ajuz ummati, orang jompo di umatku aja, simbok umatku sehari sholawatnya 50.000 kali. Itu yang aku inginkan. Aku dibanggakan Rasulullah. Riwayat dalam Syarah Ratibul Haddad itu disebutkan kemuliaan orang sholawat, kemuliaan orang sholawat. Dan diantara dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda. Tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abdul Qadir mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyabut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab, rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik? Ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la, enggak Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu enggak kau ketika tadi aku katakan, aku talkin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya enggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, iya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita. Hadirin, terus gimana sakratul maut seperti itu? Pedih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatul Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan, man
aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling, setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur, enak kan? Bayangin sholawat itu, hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, hadirin, manusia dibangkitkan, itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Gak ada yang aman, hadirin, kecuali yang dekat sama Rasulullah itu aman. Disebut manusia ketika itu datang kepada Adam, kata Adam, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, datang kepada yang lain, ke depan sampai ke Rasulullah. Ketika Rasulullah yang akan memberi syafaat, Rasulullah memberikan syafaat, mengatakan analaha, sujud di hadapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin.